Hai semuanya, hari ini kita mulai pertemuan pertama matematika minat. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang fungsi eksponen. Tapi sebelum kita masuk ke inti dari fungsi eksponen itu, kita akan belajar beberapa materi prasyarat fungsi eksponen yang pada kelas 9 SMP kemarin sudah kalian pelajari, yaitu mereview kembali apa itu eksponen, kemudian sifat dan operasi eksponen bulat, kemudian bentuk akar, kemudian eksponen pecahan. Nah, yang pertama adalah eksponen. Nah, eksponen itu sendiri adalah bilangan berpangkat ya. Adalah bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Nah, eksponen itu digunakan untuk menyingkat penulisan perkalian berulang ya kan? Perkalian berulang. Untuk menyingkat perkalian berulang. Oke. Nah, misalnya ada perkalian bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya misalkan ada A dikali A dikali A sampai dengan A sebanyak N kali. Berarti ini bisa kamu singkat dengan A dipangkatkan sama N. Ini bentuk umum dari eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, yang mana si A ini adalah bilangan pokoknya, bilangan pokok, kemudian N itu adalah pangkatnya. N itu adalah pangkatnya. Seperti itu ya. Nah, contohnya misalkan ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, kalau disuruh ubah ke dalam bentuk eksponen atau bilangan berpangkat, ini kan yang berulang adalah 2. Nah, 2 itu berulang berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua, misalkan min 3 dikali min 3 dikali min 3. Nah, yang berulang di sini apa? Minus 3. Minus 3-nya berulang sebanyak berapa kali? 3 kali. Maka dia pangkat 3. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya ubah bentuk perkalian ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat. 4 dikali 5 dikali 5 dikali 4 dikali 5 dikali 5 misalnya. Nah, kamu lihat dulu 4 berapa kali berulang? 2 kali. Berarti 4 dipangkatkan 2 dikali sama ada angka 5. 5-nya berapa kali diulang? Sebanyak 4 kali. Berarti dikali 5 dipangkatkan 4. Gitu dia ya. Nah, kemudian kalau nanti ada min 10 dipangkatkan 6. Nah, ubah ke dalam bentuk perkalian berulang. Berarti artinya min 10 ini dikali sebanyak 6 kali. Min 10 kali min 10 dikali min 10 dikali min 10 dikali min 10 dikali sama min 10. Seperti itu dia. Oke. Itulah kira-kira contoh dari eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, eksponen atau bilangan berpangkat ini dia memiliki beberapa sifat eksponen bilangan bulat.
Sifat-sifat eksponen bilangan bulat itu adalah sebagai berikut. Untuk A dan B elemen bilangan real dan Mn adalah elemen bilangan bulat, berlaku yang pertama sifatnya adalah kalau misalnya nanti ada kamu temukan A pangkat M dikali sama A pangkat N. Nah, ini dalam kondisi si A-nya itu adalah bilangan yang sama, maka ini bisa kamu singkat jadi A, pangkatnya tinggal kamu jumlahkan. Gitu ya. Misalkan contoh ada 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, bilangan pokoknya sama. Ini bisa kamu tulis jadi 3 pangkat 3 tambah 2. Jadinya 3 pangkat 5. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi kamu temukan nanti min 1 dipangkatkan sama minus 5 dikali min 1 dipangkatkan sama 6. Nah, karena dia bilangan pokoknya sama-sama min 1, berarti kamu bisa singkat min 1 pangkat min 5 tambah 6. Jadinya min 1 min 5 tambah 6 adalah 1. Min 1 pangkat 1, yaudah hasilnya adalah min 1. Seperti itu ya. Nah, kalau 3 pangkat 5, 9, 2, 7, 9. Oke. Nah, kemudian ada perkalian, pasti ada pembagian. Kalau ada A pangkat M dibagi sama A pangkat N, nah ini nanti kalau dia dikali, dia pangkatnya ditambah, berarti kalau dibagi nanti pangkatnya dikurang. Seperti itu ya. Contoh, misalkan ada 5 pangkat minus 6, kemudian dibagi sama 5 dipangkatkan 4. Nah, karena dia sama-sama 5, maka bisa kamu buat 5 pangkat minus 6 dikurang sama 4. Jadi 5 pangkat min 10. Seperti itu dia. Oke. Kemudian sifat yang ketiga adalah ada A dikalikan B kemudian dipangkatkan N. Nah, ini bisa kamu buat jadi A dipangkatkan N dikali B dipangkatkan N. Nah, contohnya misalkan 2 dikalikan 4 dipangkatkan 5. Nah, ini bisalah kamu uraikan jadi 2 pangkat 5 dikali 4 pangkat 5. Atau ada lagi bentuknya 4A dipangkatkan min 1. Nah, kalau dia 4A itu artinya 4 kali A. Meskipun nggak dibuat tanda kali, artinya itu 4 kali A ya. Maka ini bisa kamu buat jadi 4 pangkat min 1 dikali A pangkat min 1. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi nanti A per B dipangkatkan N. Nah, ini bisa jadi A pangkat N dibagi sama B pangkat N. Tapi dengan syarat B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Contoh misalkan ada 2 per 6 dipangkatkan minus 3. Nah, ini bisa dijabarkan jadi 2 pangkat minus 3 dibagi 6 pangkat minus 3. Atau A pangkat 3 dibagi sama B pangkat minus 2. Kemudian di sini pangkat minus 2. Oke. Nah, ini saya coret dulu. Ini jadinya A pangkat minus 2 dibagi B pangkat minus 2. Oke. Nah, kalau misalnya nanti ada tambahannya seperti ini. A pangkat 3 per 2 pangkat B minus 2, kemudian dipangkatkan lagi minus 2. Nah, ini gimana?
ini kan tinggal kamu kalikan aja dulu. Jadi A pangkat 3 dikalikan sama minus 2 di sini, dibagi 2 pangkat minus 2, kemudian kamu kalikanlah B pangkat minus 2 dengan pangkat minus 2 yang ini. Nah, sudah. Kemudian untuk menyederhanakannya ini kembali, kamu tinggal mengalikannya aja. Jadi di sini A 3 kali minus 2 minus 6. Oke. Kemudian 2 pangkat minus 2 tidak perlu disederhanakan dulu. Kemudian yang ini B minus 2 kali minus 2 jadinya 4. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada sifat lagi A dipangkatkan M, dipangkatkan lagi N. Berarti jadinya A pangkat M kali N. Ini sifat berlaku untuk mengerjakan soal seperti soal yang ini tadi. Ya kan? Dia sudah berpangkat, dipangkatkan lagi. Berarti pangkatnya harus dikali. Contohnya yang kayak tadi, yang seperti ini tadi, ada A pangkat 3 dipangkatkan lagi minus 2. Berarti pangkatnya itu tinggal dikalikan. 3 kali minus 2. Jadi A pangkat minus 6. Seperti itu ya. Kemudian, kalaulah ada nanti bilangan bulat, jika dipangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Dengan syarat, si A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke. Contoh, kalau ada nanti 2 pangkat 0, itu udah jelas sama dengan 1. Min 1/2 dipangkatkan 0, itu sama dengan 1. Yang jelas, selain 0, kalau dia dipangkatkan 0, itu sama dengan 1. Oke. Kemudian, ada nanti pangkatnya negatif, A pangkat minus N. Ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif, maka tinggal kamu pakailah sifat ini jadi 1 per A pangkat N. Seperti itu ya. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh, misalkan ada 1 per Y pangkat minus 8. Maaf ya, bukan ini. Misalkan ubah Y pangkat minus 8 ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Nah, yaudah karena di sini Y pangkat minus 8, tinggal kamu pakai sifat yang ini, buat aja jadi 1 per Y pangkat 8. Oke. Kemudian, kalau misalnya ada 5Y pangkat minus 4. Nah, berarti 5-nya ini, karena Y pangkat minus 4 yang mau kita ubah, jadi Y pangkat minus 4 jadi 1 per Y pangkat 4. Nah, 5 kali 1 adalah 5 per Y pangkat 4. Oke ya. Bu, tapi kalau misalnya ada 1 per Y pangkat minus 5. Nah, ini gimana caranya? Berarti ini kebalikannya. Kebalikannya, jadinya kalau ada 1 per Y pangkat minus 5, tinggal kamu naikkan aja. Jadi Y pangkat 5. Per-nya kamu hilangkan, pangkatnya jadi positif. Begitu tuh deh ya. Nah, ada lagi nanti, seperti ini deh ya. 5 per A pangkat minus 3. Nah, 5 per A pangkat minus 3. Ya udah, 5-nya tetap, A pangkat minus 3-nya kan kita mau buat jadi positif. Awalnya dia kan 1 per A pangkat minus 3. Buat aja jadi A pangkat 3. Seperti itu dia. Oke. Ada lagi nanti bentuknya adalah misalkan A pangkat 4. Nah, ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat negatif.
Nah, ini kan dia A pangkat 4. Supaya dia jadi bentuk negatif, tinggal kamu buat aja jadi 1 per A pangkat minus 4. Seperti itu dia. Tinggal kalau mau kamu ubah bilang berpangkat negatif jadi positif, tinggal jadi 1 per. Kemudian bilangan berpangkat positif pun kamu mau ubah jadi bilangan berpangkat negatif pun jadi 1 per juga. Seperti itu dia. Oke. Nah, dari 7 sifat eksponen bilangan bulat itu bisalah muncul beberapa contoh soal. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, misalkan dibilangnya sederhanakanlah dan tulislah tanpa pangkat negatif. Ada 4A pangkat min 1. Nah, dia maunya disederhanakan dan tidak ada pangkat negatifnya. Berarti kalau ketemu soal seperti ini ada 4A pangkat min 1. Ini kan pengerjaan untuk sifat yang ketiga, ya kan? Berarti ini kita jabarkan jadi 4 pangkat min 1, kita kalikan dengan A pangkat min 1. Nah, dia maunya soal ini tidak ada pangkat negatifnya. Dengan memakai sifat yang ke-7, 4 pangkat min 1. Pangkat min 1-nya supaya dia mau hilang, kita ubah jadi 1 per 4 pangkat 1, karena di sini pangkat min 1 dikali sama 1 per A pangkat 1 juga. Nah, 1 per 4 pangkat 1, 4 dikali 1 per A pangkat 1 adalah A. Nah, kita kalikan lagi, 1 kali 1 adalah 1 per 4 kali A adalah 4A. Itu dia ya. Kemudian contoh yang kedua, kalau ada 4A pangkat min 1. Nah, beda soal 1 sama 2, kalau nomor 1, 4A keseluruhannya dipangkatkan min 1. Tapi untuk soal nomor 2, yang dipangkatkan min 1 itu adalah cuman A doang. Jadi, si A pangkat min 1 itulah cuma kita ubah. A pangkat min 1 jadi 1 per A pangkat 1. Jadi 4 dikali 1 per A pangkat 1 adalah A, ya kan? 4 kali 1 adalah 4. A, 4 per A. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada X pangkat 4 dikali X pangkat 7. Nah, sama-sama X bilangan pokoknya. Dia dikali, berarti pangkatnya ditambah. Jadi hasilnya adalah X pangkat 11. Kemudian yang keempat, ada A pangkat 4 kali B pangkat minus 3 dibagi sama A pangkat min 1 kali B pangkat 2. Kita kelompokkan dulu ke yang sejenis. Jadi, A pangkat 4 per A pangkat min 1, kita kalikan dengan B pangkat min 3 per B pangkat 2. Nah, ini kan dia si A pangkat 4 dibagi A pangkat min 1 sama-sama A, dan dia dibagi, berarti pangkatnya dikurang ya. Nah, dikali sama si B-nya pun sama-sama B, karena dia dibagi maka dia dikurang pangkatnya. Kita selesaikan, jadi A 4 ditambahkan 1 ya, dikali B min 3 dikurangkan 2 minus 5. Jadi A pangkat 5 dikali B pangkat minus 5. Nah, dia maunya bilangannya itu pangkatnya positif. A pangkat 5, dia sudah positif, sekarang B pangkat minus 5. Kita ubah jadi berpangkat positif, jadi otomatis muncullah 1 per apa? B pangkat 5. A pangkat 5 kali 1 jadinya A pangkat 5 per B pangkat 5. Oke ya. Kemudian contoh soal yang kelima. Ubahlah 5 per Y pangkat minus 8 jadi bilangan berpangkat positif. 5-nya, ini kan 5 per Y pangkat minus 8 artinya 5 dikali 1 per Y pangkat minus 8 ya. Nah,
Yaudah, ini jadinya 5. 1 per Y pangkat minus 8. Kalau mau mengubah jadi positif, tinggal dinaikkan aja. Jadi Y pangkat 8. 5Y pangkat 8. Oke. Contoh yang ke-6. Sama dengan yang tadi, A pangkat 3 dibagi 2B pangkat minus 2 dipangkatkannya lagi minus 2. Nah, ini kita uraikan dulu jadi A pangkat 3 minus 2 dibagi 2B minus 2 dipangkatkan minus 2. Oke. Kemudian ini kan menggunakan sifat yang kelima, ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali. 3 kali minus 2 minus 6 ya. Per 2 pangkat minus 2, oke, dikali B pangkat minus 2 dipangkatkan lagi minus 2. Nah, selanjutnya tinggal A pangkat minus 6 dibagi 2 pangkat minus 2, kemudian dikali B pangkat minus 2 dipangkatkan lagi minus 2. Berarti pangkatnya dikalikan, minus 2 kali minus 2 jadinya B pangkat 4. Nah, sekarang ini masih ada pangkat negatifnya. Gimana caranya supaya jadi pangkat positif? A pangkat minus 6 supaya jadi positif kita buat jadi 1 per A pangkat 6. Per 2 pangkat minus 2 pun supaya jadi bilangan positif adalah bilangan berpangkat positif, jadi 1 per 2 pangkat 2. B pangkat 4 tidak perlu karena sudah berpangkat positif. Nah, ini kan jadinya 1 per A pangkat 6 dibagi 1 kali B pangkat 4 adalah B pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, kalau ini kan pembagian pecahan ya, pembagian pecahan, jadi kamu ingatlah cara pembagian pecahan pada waktu SMP. Ini kan bisa jadinya 1 per A pangkat 6, baginya ini jadi kali, dengan syarat B pangkat 4 per 4-nya kita putar ya. Nah, seperti ini dia. Jadinya 1 kali 4 adalah 4 dibagi, karena dia bilangan pokoknya berbeda, tinggal penulisan gini aja. A pangkat 6 dikali B pangkat 4. Seperti itu jawabannya. Oke. Nah, variasi soal yang ke-7. Jika X-nya itu sama dengan minus 5 dan Y-nya sama dengan 2, hitunglah katanya, hitunglah yang A, X pangkat minus 1. Nah, tinggal kamu substitusilah X pangkat minus 1, X-nya tadi minus 5 ya, berarti minus 5 pangkat minus 1. Kamu bisa seperti ini, atau kan ini pangkatnya negatif, ubahlah ke dalam bentuk berpangkat positif, jadinya 1 per minus 5 pangkat 1. Jadi 1 per minus 5 atau minus 1 per 5. Gitu ya. Contoh soal yang kedua, misalkan 4 dikali X kurang Y pangkat minus 2. Substitusi ya, 4 dikali minus 5 dikurangkan 2 pangkat minus 2. Jadi ya 4 minus 5 dikurangkan 2 minus 7 pangkat minus 2 ya. Nah, 4 dikali minus 7 pangkat minus 2 supaya jadi positif, jadinya 1 per minus 7 pangkat 2. Jadi 4 kali 1 4, minus 7 pangkat 2 artinya kan minus 7 kali minus 7. Jadinya 49. Seperti itu dia ya. Pertemuan kali ini sampai sini aja dulu. Kalian pahamilah salah satu materi prasyarat tentang fungsi eksponen. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semuanya.